Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are fine and in a good condition. Okay, let me introduce myself. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. My name is Yuni Fatmawati, tapi adik-adik di sini bisa manggil saya Miss Yuni. Di sini saya sebagai mahasiswa IAIN Salatiga yang sedang PPL di SMP Negeri 5 Salatiga. Jadi untuk pertemuan sekarang dan pertemuan depan, pembelajaran bahasa Inggris akan saya ambil alih. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Materi yang akan kita pelajari adalah obligation and prohibition, di mana kita akan menggunakan must and must not. Must itu artinya sama dengan obligation atau keharusan. Kita menggunakan must dalam suatu kalimat yang mengandung keharusan. Sedangkan must not itu sama dengan prohibition atau larangan. Kita menggunakan must not untuk suatu kalimat yang mengandung larangan. Let's look the formula of showing obligation. Kita lihat rumus dari kalimat yang mengandung unsur keharusan. First, kita ada subject, and then must, diikuti verb 1 and object. For the example, I must wear helmet. I sebagai subjek dan must-nya itu sebagai tanda obligation, verb 1-nya wear, and helmet-nya sebagai objek. Yang perlu diingat kalau obligation atau harus itu selalu pakai must dan diikuti verb 1, itu aja. Biar mudah menghafalkannya. And this is example of obligation sentences. Kita punya contoh dari kalimat obligation atau keharusan yang ditandai dengan kata must ya tentunya. Kita baca, first, they must wear a uniform every day. Mereka harus memakai seragam setiap hari. And the second, we must keep the clean of our class. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita. And kalimat yang terakhir adalah you must respect our teacher. Kamu harus menghormati guru kita. Di situ adalah contoh-contoh dari kalimat yang mengandung unsur keharusan atau obligation. And then, let's look the formula of showing prohibition. Selanjutnya kita lihat rumus dari kalimat yang mengandung unsur larangan. First, ada subject, diikuti must not, and then verb 1 and object. Kalau di obligation tadi kita pakai must, and di prohibition kita pakai must not, karena larangan ya. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi harus ada not-nya. For the example, I must not sleep late. Saya tidak boleh tidur terlambat. Ini I sebagai subjek diikuti must not, tidak boleh. Sleep-nya sebagai verb 1, and late-nya keterangan atau objek. And then, example of prohibition sentences. Di sini ada contoh kalimat prohibition atau larangan yang ditandai dengan must not. First, we must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. And the second, you must not cheat on the exam. Kamu tidak boleh ngobrol atau bercakap-cakap di saat kita ada ujian. And terakhir, we must not make a noisy. Kita tidak boleh membuat keributan. Di sini saya punya satu contoh soal. Kita baca bersama-sama. Bimo wants to ride a motorcycle. He always rides motorcycle without helmet. What will you say? Artinya, Bimo ini ingin naik motor. He always rides motorcycle without helmet.
tapi dia tuh selalu mengendarai motor tanpa memakai helm. Kalau kamu jadi temannya, what will you say? Apa yang akan kamu katakan? Coba di sini teman-teman bikin satu kalimat untuk Bimo yang menggunakan ungkapan obligation atau prohibition. Coba apa? You must wear helmet. Benar. Jadi, kalimat yang harus kita tujukan ke Bimo itu, you must wear helmet. Kamu harus pakai helm, Bimo. Begitu. Oke, time to assignment ya. Waktunya untuk tugas. Di sini perintahnya, please make a paragraph about things that you must and must not do during the pandemic COVID-19. Di sini silakan teman-teman itu membuat satu paragraf tentang sesuatu yang boleh atau harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Cukup singkat saja, jangan terlalu panjang agar tidak menyulitkan. Di sini contohnya, hal apa sih yang harus kita lakukan selama pandemi COVID-19? Ada, kita harus selalu pakai masker, kita harus selalu rajin mencuci tangan, dan kita harus menjaga jarak. Dan apa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan? Contohnya kita berkerumun, kita tidak menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tuangkan ke dalam paragraf tersebut. Jangan lupa untuk dalam satu paragraf harus ada kalimat prohibition dan obligation, yaitu yang mengandung kata must and must not. Yang harus dilakukan itu must dan tidak boleh dilakukan itu adalah must not. Oke, cukup mudah ya. Kira-kira teman-teman semua sudah paham? Okay, thank you for your attention, and I think enough for our material today. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, adik-adik sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan do you have any questions? Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya via WA ya. Oke, thank you for your attention. I think enough. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.